Relawan Joko Widodo dan Pradi Bersatu datangi Mabes Polri guna mengirimkan surat keberatan hukum untuk mendesak Polri segera menuntaskan kasus ijazah Joko Widodo. Mereka meminta Polri untuk mendesak Polda Metro Jaya agar segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Jokowi diam, ya. Karena kenapa datang di sini? Karena Polri terlambat laporan, ya. Laporan Pak Jokowi. Kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir hingga kini. Gabungan relawan Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran, dan Pradi Bersatu mendatangi Mabes Polri untuk mengirimkan surat keberatan hukum pada Kamis siang. Mereka menyebut surat ini dikirimkan untuk meminta Polri agar mendesak Polda Metro Jaya segera menuntaskan dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Joko Widodo. Relawan menilai pihak Polda Metro Jaya lambat dalam menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ini, meskipun kasusnya sudah naik ke penyidikan. Dan kita meminta kepada Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya untuk segera melaksanakan gelar perkara dan menetapkan status hukum Pak Jokowi, sehingga ini jelas terang benderang dan tidak ada lagi yang namanya polarisasi di bawah, dan tetapkan mereka semua sebagai tersangka terhadap kasus ini yang sebenarnya kasus kecil, ya. Cuman karena dia sudah membawa-bawa marwah Polri, sudah menginjak-injak harga diri Polri, seolah-olah polisi itu takut sama mereka. Untuk itu kami memberikan surat pengawasan dan keberatan hukum terhadap penyidikan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya Roy Suryo juga sempat mendatangi Mabes Polri pada 6 Oktober lalu dan mendesak agar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibuka kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih menjadi perbincangan publik. Kelompok masyarakat dari Aliansi Pro Demokrasi Jawa Tengah mendorong agar dokumen dibuka secara transparan. Perwakilan Prodem Jawa Tengah mendatangi kantor Komisi Informasi Publik atau KIP Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari aduan yang sebelumnya dilayangkan oleh seorang pengacara bernama Taufik pada 18 September 2025. Tujuan mereka untuk mencari kepastian data dan memastikan kecocokan antara ijazah yang sudah diberikan oleh KPU Pusat dengan yang dimiliki KPU Surakarta. Yang kita tanyakan tadi adalah kenapa KPU Solo nggak mau ngasih, sedangkan KPU Pusat sudah ngasih, kan gitu. Kenapa masih harus disengketakan, dikip, kan gitu. Jadi masyarakat ini bertanya-tanya, ada apa sih, kan gitu, tentang KPU Solo, dan KIP sangat respon lah terhadap kita untuk membantu menangani sengketa yang terjadi antara pihak pemohon, ya kita sama teman-teman, kalau kita ini memperhatikan supaya tidak simpang. Roy Suryo mengaku punya bukti baru dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Namun pengacara Jokowi tegaskan, fotokopi ijazah tidak bisa menjadi bukti. Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan, dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar.
Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti. Kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus ijazah Jokowi seperti drama seri yang tak ada akhir. Dewan Pers mempertanyakan arah dari kasus ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Kasus ijazah Joko Widodo seperti drama seri yang tak ada akhir. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat pun ikut berkomentar. Sebab menurut Komarudin hanya di Indonesia ijazah presiden dipermasalahkan. Komarudin pun mempertanyakan maksud isu ijazah Jokowi tersebut. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir berbulan-bulan bahkan mencapai setahun. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Bahkan proses hukum pun tengah berjalan. Namun Jokowi tetap dengan pendirian ijazah akan ditunjukkan di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum relawan Jokowi, Sylvester Matutina, mengklaim kasus pencemaran nama baik yang menjerat kliennya sudah kadaluarsa sehingga tidak bisa dieksekusi. Sylvester disebut berada di Jakarta dan akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan, massa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kadaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari. Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018 lalu. Yakni terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu. Namun hingga kini pihak Kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan.